Pokoknya kalau gue setelannya adalah apa yang ada di sosmed itu gue adalah nggak percaya duluan. kebenaran. Ini adalah trigger gitu. Ini adalah stimulus, pancingan. Tapi gue nggak bisa dapat kebenaran dari sini. Dan kita harus aware kelemahan kita. Bahwa sosmed ini yang dia buka pertama kali tabirnya adalah tabir emosi gue gitu ya. Dan gue lemah di hadapannya gitu. Gue lemah di hadapan mesin ini. Pembuat konten itu dia pasti niatnya memicu secara emosional. Dia bisa mewakili suatu pemikiran, maka dia harus pendek dan dia harus intens dan dia harus agak radikal gitu kan. Kayak misalnya gini, kalau gue pro kesini maka di dalam kalimat pendek itu gue harus jelas. Sekarang kita di sosial media yang masalahnya tuh ribuan. Ada satu masalah, nanti dari perspektif ini masalah lagi nih, isu lagi gitu kan. Berarti ada kemungkinan nggak kita tertular masalah dari yang nge-share? Banget. Baca nggak sempet gitu. Otak kita tuh tidak diberi waktu untuk melakukan evaluasi. Yang ada setiap kali kita lihat yang dihajar itu akhirnya jadi selalu emosi gitu. Jadi ada semacam bias di dalam diri kita, seakan-akan kalau kita nggak melakukan sesuatu pada saat itu kita kehilangan sesuatu. Ketika gue nggak scrolling, gue seperti kehilangan sesuatu. Ketika gue nggak ini, nanti gue kehilangan ini. Nanti buat gue kerja besok gue nggak dapet informasi, gue tidak lebih cepat dari orang lain. Ntar gue miskin gitu ya, kayak gitu tuh. Bagaimana kita memikirkan cara berpikirnya kita, bagaimana kita bisa mengobservasi apa yang kita pikirkan gitu kan. Jadi seakan-akan it's a higher intellectual than just intellectual itself. Bahwa halnya saya berpikir dengan saya bisa mengobservasi apa yang saya pikirkan itu berbeda. Kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan Yashar. Hari ini kita punya tamu yang tentunya spesial karena bakal ngajakin kita untuk lebih mindful sama hidup kita. Tapi sebenarnya mindful itu bukan cuma dari istilah meditasi dan lain-lain. Bahwa mindful it's actually a state yang bisa ngebantu kita untuk lepas dan berpikir lebih lambat, menjalani hidup dengan lebih nikmat. Mungkin Yashar ada tambahan? Iya, tamu kita juga uniknya adalah seorang psikolog tapi nggak punya sosial media. Dan aku rasa bagus banget nih, kita akan belajar banyak tentang diet informasi, terus bagaimana informasi di sosial media tuh berjalan di dalam kepala kita dan gimana kita ngeprosesnya. Karena mungkin kalian juga yang nonton ini 3 bulan terakhir terpapar sama berita-berita yang cukup membuat kita pesimis gitu dan mempengaruhi keseharian kita. So langsung aja kita mau memperkenalkan salah satu psikolognya Ranum, yaitu Mbak Cindy. Halo Mas dan Mbak Anes. Selamat datang juga. Kali ini kita ngobrolnya langsung one on one karena kita pengen tahu apa yang ada di isi kepala Mbak Cindy sebagai our psikolog yang nggak punya sosial media. Kok bisa ya orang nggak punya sosmed zaman sekarang ya? But anyway, mungkin kita boleh start dari situ nggak? Boleh nggak sih? Apa yang membuat Mbak Cindy tuh giving up social media? Giving up sosial media sebenarnya sih bukan karena sesuatu yang prinsipil banget ya. Pertama, jadi sosmed aku yang terakhir tuh Facebook gitu. Terus aku mulai tidak paham soal Facebook. Terus ada interaksi yang aku juga nggak paham. Terus jadi tidak rewarding gitu. Ini apa gitu. Jadi udah selesai. Tuh. Aku boleh reka ulang obrolan off record tadi perihal proses yang dari limbic system sampai prefrontal cortex gitu ya. Jadi tadi aku cerita sama Mbak Cindy. Sebenarnya salah satu trigger kenapa kita bikin episode ini dan ngundang Mbak Cindy adalah waktu banjir Aceh kemarin, aku tuh anxious gitu. Sampai ngeliat wah gila banjir penanganannya ini banget, jelek banget penanganannya, orang-orang juga kasihan di situ, terus dengan segala banyak drama, terus keputusan government yang aneh menurutku gitu kan. Itu overwhelm banget. Akhirnya membuat aku anxious, terus apalagi dan gampang apalagi di thread tuh kayak Twitter gitu, Twitter punya Twitter versi Instagram lah gitu. Thread-threadku juga isinya jadi nyinyir gitu loh, yang awalnya mungkin kayak fokusnya di relationship and love gitu kan, and self development, ini jadi kayak lebih nyinyir gitu ya. Kamu berasa ya? Terus aku jadinya lebih cranky gitu kan, jadi lebih cranky dan segala macam. Terus wah ini udah nggak, ini kayaknya influence. Aku mungkin belum capable untuk menghadapi banjir thread ini. Mungkin Instagram karena lebih mateng, aku masih bisa milih-milih. Terus kayak
kontennya lebih banyak yang kayak rakun, kucing ya, gue suka gitu rakun sama kucing. Kalau thread tuh kan karena isinya kan value ya, maksudnya isinya pemikiran orang yang radikal gitu kan. Sementara aku kan orangnya juga logic banget gitu, jadi kayak setiap hari kayak adu pedang aja, tangtung gitu, logic versus logic aja gitu, friction aja gitu, jadinya kayak burn out logically dan emotionally gitu. Terus kayak wah ini nggak bisa nih, sampai bawaannya tuh juga sampai memengaruhi keputusan hidup yang mau aku buat ke depannya. Misalnya kayak anjir gue pindah negara aja nih ya, nyari-nyari di Thailand, di Vietnam, di Kuala Lumpur gimana ya gitu, apa pindah ke Australia ambil S3-nya dia apa segala macam kayak gitu-gitu. Terus kayak di satu titik wah kayaknya ini bukan keputusan yang matang deh kalau gue buat nih gitu, cuman karena stimulus ini gitu. Akhirnya kita ngobrol terus delete thread 1 bulanan, abis itu mendingan tuh, aku udah mulai mendingan. Nah dari situ baru aku kepikiran kayak kayaknya ini diobrolin bagus sih orang untuk lebih mindful dan kayak diet information gitu. Makanya aku undang dirimu ke sini. Nah itu dirimu ngelihat fenomena yang aku rasain tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak apa yang terjadi dalam sisi psikologi? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong otak ya, jadi otak itu ada yang fisik gitu, anatominya gitu, terus kemudian di otak itu juga ada region-regionnya yang dia mengatur yang punya fungsi masing-masing, intinya gitulah. Nah, jadi bagian otak yang paling cepat tertrigger itu adalah bagian limbik gitu, itu yang akan terpicu gitu oleh stimulus dan dia akan bereaksi menimbulkan reaksi emosional gitu. Nah itu sebetulnya memang secara biologis kan itu adalah pertahanan pertama manusia ya gitu. Kita itu harus bertahan gitu terhadap hidup, terhadap ancaman gitu. Jadi kita harus bisa mengidentify apakah ini berbahaya atau tidak. Oke, bahkan gitu. Saat kita melihat satu konten pun itu langsung ke-trigger? Yes, langsung ke-trigger gitu. Karena memang itu proses evolusi gitu dan proses biologi yang masih dibutuhkan sampai dengan saat ini. Oke, nah sekarang kita ngomong soal thread itu kayak Twitter ya, berarti kan dia ada kalimatnya pendek, gitu. Dan supaya dia bisa gini, dia bisa mewakili suatu pemikiran, maka dia harus pendek dan dia harus intens dan dia harus agak radikal gitu kan. Kayak misalnya gini, kalau gue pro ke sini maka di dalam kalimat pendek itu gue harus jelas. Kayak pro ke sini berapa sentence gitu, berapa? Iya kayak 120 atau 160 kata gitu. 160 kata. Itu pun udah banyak menurutku, tapi biasanya satu kalimat tuh kayak bisa mungkin satu paragraf lah. Satu paragraf ya. Isinya bisa 4 sampai 6 kalimat gitu. Yes. Nah, artinya kan berarti dari taruhlah kita ngomong soal kebenaran aja tuh kayak infinite gitu. Kita nggak tahu kebenaran tuh kayak gimana. Ngambil 160 kata gitu dari fenomena yang terjadi. Kan berarti kita tahu bahwa itu dikit banget ya. Gitu. Terus kemudian dilempar. Nah, pada saat terlempar itu kan orang pasti yang memposting sesuatu dia akan berharap untuk dibaca, kalau enggak ya lu kagak usah posting gitu kan. Dia pasti berharap untuk dilihat dan dibaca, maka dia akan membuat itu sesuatu yang semenarik mungkin gitu, menarik perhatian. Oke, menarik perhatian 160 kalimat, 160 karakter. Terus kemudian keluar, terus ini aku nggak tahu teknisnya gimana ya, tapi di dalam sosmed itu kan algoritma itu main ketika kita misalnya melihat sesuatu atau membaca sesuatu gitu, mungkin di dalam durasi tertentu gitu ya, atau kita react atau gimana gitu. Nah pada saat mungkin kita melihat karena pada saat itu menarik atensi kita, kenapa bisa menarik atensi? Satu, mungkin itu memang sesuatu yang penting buat kita gitu. Kayak kalau tadi kita ngobrol nih yang Mas Yasir itu kan memang seseorang yang peduli dengan masalah kemanusiaan sosial, lah, let's say ya, atau social justice, gitu, something like that, social justice gitu. Tanam kompasnya benevolence, security dan self direction. Universalism ya Mas ini gitu, yang umat manusia gitu, terus punya compassion gitu kepada orang lain gitu. Dan di dalam ketika misalnya melihat ada sebuah fenomena sosial, terus kemudian sebagai warga negara pula, terus kemudian ada authority yang kayaknya pada saat itu mungkin sebelum melihat thread
Mas Yasser sudah bertanya-tanya gitu ya, apa yang dilakukan oleh otoriti kita gitu. Begitu ngeliat, jadi di situ tuh sudah ada tuh sekam rasa perasaan gitu, kayak afeksi, perasaan tertentu tentang pihak otoritas gitu ya, tentang fenomena yang terjadi, bencana alam yang terjadi, itu udah ada sebenarnya tuh benih itu gitu. Terus ditambah value sistemnya yang juga ngasih tahu bahwa ini sesuatu yang bersinggungan dengan value system lo share gitu. Bukalah thread, keluar itu nih kebenaran, mungkin di antara yang lain percintaan gitu ya, hubungan dan percintaan, keluar thread ini tuh gitu kan, itu kan akan menimbulkan atensi ngelihatnya mungkin lama atau mungkin ngeriak gitu. Terus setelah itu in the background algoritma main gitu. Ini yang beriak di Mas Yasser itu adalah si emosi itu, sistem limbik itu teraktivasi gitu. Di belakang tuh tanpa Mas Yasser sadari gitu ya, itu udah ada nih yang lagi kerja nih. Tapi kerjanya tuh lebih cepat daripada sini. Nah, mesin itu ya? Mesin itu lebih cepat kerjanya daripada mesin kita. Habis itu, nah ketika kita misalnya mau mengevaluasi sesuatu gitu, itu kan sebetulnya kan sesuatu yang terjadi almost otomatis ya. Ketika kita mau mengevaluasi sesuatu, kita harusnya stop, minggir dulu. Terus kemudian bertanya satu tentang apakah informasi ini benar adanya gitu. Apakah ini opini ataukah ini fakta? Kalau misalnya opini, apakah ini dari opini orang yang bisa gue percaya gitu? Bagaimana backgroundnya, siapa dia gitu? Bagaimana bias-bias pemikirannya selama ini gitu? Itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Terus kemudian apakah itu fakta atau bukan? Kalau fakta, apakah ada fakta lain yang bisa melengkapi fakta ini gitu? Nah, pertama mungkin kita akan berpikir bahwa gue setuju atau nggak setuju. Nah, tapi sebetulnya setuju atau nggak setuju itu lebih pada gini, ini sesuai dengan apa yang gue yakini sebelumnya atau enggak, dari apa yang gue pelajari atau tidak. Tapi jadi sebenarnya belum setuju nggak setuju ya, cuma cocok atau enggak gitu. Kalau kebenaran cocok, bereaksi dong kita kan gitu. Tapi kalau nggak cocok, pun marah bereaksi. gitu kan, kayak pengen bales gitu. Terus kemudian setelah itu kita ya berpikir kayak bagaimana sikap gue terhadap hal ini gitu, attitude positif negatif gitu. Terus kemudian setelah itu apa yang gue rasain? Apakah gue deg-degan karena gue marah? Apakah gue kecewa? Apakah gue sedih? Ataukah gue takut? Gitu. Itu tuh yang muncul tuh. Terus kemudian, nah pada saat itu sebenarnya memang ketika step back itu dibutuhkan suatu proses yang lain, di mana kita pergi ke otak yang lebih dewasa, gitu, yang lebih kompleks. Nah itu kita mulai berintrospeksi yang tadi disebut prefrontal cortex itu gitu. Oke, berarti dari limbik ke trigger, terus harusnya ke tengah dan ke depan gitu ya? Harusnya, ya sederhananya ya, tapi sebetulnya secara sirkuit tuh banyak yang terjadi gitu, termasuk memori gitu, itu juga main tuh, bagian-bagian otak yang ada memorinya mungkin, misalnya kalau orang-orang yang dulu pernah kena bencana mungkin akan beda gitu, karena dia menyimpan suatu memori tertentu yang berbeda. Nah itu tapi taruhlah kemudian kita mulai berintrospeksi, mulai bertanya, kenapa gue berpikir seperti ini? Kenapa gue merasa seperti ini? Itu sebenarnya ketika nanya apakah ini fakta, ini benar atau enggak, itu udah mulai maju ke depan. Terus setelah itu ya baru kita melakukan evaluasi itu. Kenapa gue merasa begini? Terus apa yang bisa gue lakukan? Apakah ini sesuatu yang bisa gue kontrol atau tidak? Itu butuh waktu lama. Gitu, setidaknya lebih lama dari scrolling. Iya. Proses gitu. Berpikir itu ya. Proses berpikir itu, gitu, itu lebih lama sebetulnya dari scrolling. Tapi bayangin, taruhlah kita butuh waktu setengah jam gitu. Setengah jam aja udah cepet banget ya mikir kayak gitu ya. Kita butuh waktu setengah jam, tapi di balik sana, dia kan udah jalan tuh algoritma. Si mesin algoritma ini udah tahu kayak, wah dia baca thread ini 1 menit, artinya dia suka nih, gua siapin segala macam konten yang buat ngedukung ini gitu ya. Betul. Terus kemudian bukan cuma kontennya, tapi kan juga arahnya gitu. Apakah dia suka yang pro atau dia suka yang kontra gitu. Pasti kan itu kan kehitung juga tuh gitu. Nah sambil kita mikir, tentu tangan kita yang udah kebiasaan pegang HP itu sambil buka HP
gitu. Ya begini-gini ya berapa detik ya, sedetik ya gitu. Baca nggak sempet gitu. Otak kita tuh tidak diberi waktu untuk melakukan evaluasi. Kita tidak diberi waktu untuk berintrospeksi tentang diri kita, bertanya gitu ya tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada setiap kali kita lihat yang dihajar itu akhirnya jadi selalu emosi gitu. Kayak gitu. Kalau kita terus-terusan buka. Bisa bikin numb gak tuh? Bisa bikin baal gak? Maksudnya kalau sensitivitas emosi kita bisa kalau dalam tanda kutip tereksploitasi seperti itu, kita paparkan terus, itu bisa jadi numb gak sih? Akhirnya bisa matiin empati dong. Bisa. Oke. Bisa. Itu kan sebetulnya kan kebaalan itu ya, numbing itu salah satu respon trauma juga kan. Gitu. Ketika misalnya kemampuan kita untuk merespon hal-hal yang mengganggu kita secara emosional itu kayak udah pada puncaknya gitu, ya mekanisme defensif kita gitu pada akhirnya ya adalah mematikan perasaan itu. Mungkin muncul sikap masa bodoh gitu ya, muncul sikap yang nggak peduli. Nah tapi kayak kalau Mas Yasser misalnya ya, itu kan yang muncul kan hopelessness. Iya, hopelessness gitu, bahwa kenapa begini banget gitu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, apa yang bisa gue lakukan. Nah pada saat yang sama kalau menurutku nih gitu, tapi kan ini kan kita bukan di itu ya, bukan sesi ya, tapi ini aku dari tadi ngobrol aja. Sepertinya ya memang kemudian jadi nggak sempet juga untuk mengevaluasi apa yang bisa gue kontrol, apa yang tidak bisa gue kontrol dari situasi ini. Gitu. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak sempet gitu. Dan sambil ngelihat sosmed yang begitu kan hidup terus berjalan ya. Ada urusan inilah, ada urusan itulah, harus ngebales chat customer, klien akar, gitu, harus ngingetin gue belum bikin itu gitu. Jadi memang nggak sempet gitu. Tapi ya sambil nggak sempetnya itu sambil dibombardir oleh sesuatu yang sama terus menerus dan tidak ada keseimbangan informasi. Iya, aku tahu kamu mau ngomongin metacognition, tapi sebelum itu kayak ya ini 50% terapi ya, gue terapi online podcast 50% lagi, mudah-mudahan kalian relate karena aku yakin banget. Ini ada 2 orang di belakang kamera. Lu ngerasain hal yang sama gak ya kayak gue? 2 bulan 3 bulan terakhir terbombardir oleh berita-berita yang membuat kita lebih pesimis, iya kan? Outputnya aja kali yang beda ya. Outputnya aja. Lu ngapain? Lu jadi apa? Stres, depresi. Kelihatan. Oke. Ya mudah-mudahan kalian juga relate sih gitu. Silakan. So udah nih overwhelmed with everything gitu kan, dengan sosial media, dengan kehidupan gitu. Tapi di sisi lain pun juga ya tadi algoritma terus berjalan, konten terus berjalan. Kita akhirnya lupa atau bahkan jangan-jangan kita nggak tahu gimana caranya kita untuk slow down atau memproses segala informasi ini. Seperti yang Mbak Cindy bilang, 30 menit tuh rasanya sebenarnya sebentar untuk berproses kayak gitu. Tapi kalau buat scrolling kayak 30 menit gak berasa tuh gitu kan. Tahu-tahu udah sejam, tahu-tahu udah 2 jam gitu kan. Jadi ini tuh menarik karena berarti kebanyakan orang itu kan attention span-nya memang sudah lebih sedikit dan lebih cepat. Yang dipengaruhi oleh algoritma mesin sosial media tersebut. Sedangkan mesin ini nih yang aslinya kita nih gitu, ini kan lebih lama nih dalam memproses segala informasi. Maka seandainya memang kita perlu memproses itu, dan tadi salah satu keywordnya adalah introspeksi diri, maka apa yang bisa kita lakukan untuk tidak addicted terhadap kecepatan itu dan mencoba untuk slow down? Karena banyak banget tuh Mbak yang akhirnya curhat kayak gimana caranya self aware, gimana caranya slow down gitu. Karena I think they just don't know gitu. They don't know not only how, tapi they don't know what it is actually slowing down gitu. Emang gue butuh ya? Emang buat apa sih gitu? So kenapa introspeksi itu penting dan gimana caranya terutama orang-orang yang addicted tadi bisa mulai slowing down Mbak, in your opinion? Oke, kalau mau radikal sih berhenti. Kalau mau radikal berhenti dulu sosmed gitu. Tapi aku tahu bahwa sosmed itu kan sebenarnya jadi mata pencaharian banyak sekali orang. Nah itu. Gitu. Jadi bekerja itu harus pakai sosmed gitu. Kayak
Dedek Gen Z itu kan memang banyak kerjanya di apa gitu kan gitu ya, dia di harus sosial keep update dia harus sama tren sama hype gitu. betul gitu. Jadi itu kalau mau radikal. Nah, radikal pertama secara fisik tidak menyentuh. Radikal kedua adalah kalau kemarin yang terakhir ngobrol sama Eki ya, Eki kan bilang pokoknya kalau gue setelannya adalah apa yang ada di sosmed. Itu gue adalah nggak percaya kebenaran. duluan, gitu. Jangan Gue percaya nggak percaya duluan, gitu. Nah kayak gitu. Tapi nggak semua orang bisa secuek itu, gitu. Karena kembali lagi, yang namanya trigger emosi itu kadang kita nggak cek gitu, langsung nggak sampai sedetik tuh kita udah langsung merasakan sesuatu, gitu. Jadi yang kedua ya percaya bahwa ini apa yang gue lihat kemungkinan bukan kebenaran, gitu. Ini adalah trigger, gitu. Ini adalah stimulus. Pancingan, tapi gue nggak bisa dapat kebenaran dari sini. Biarpun lu lihat itu 1000 kali, gitu. Iya. Jadi kayak bikin filter mindset gitu ya, bahwa yang ada di sosial media is fake gitu. Iya. Bikin Perlu gue pertanyakan, skeptik dulu, gitu. Gitu. Jadi kalau secara fisik nggak bisa lepas, kita harus skeptik dulu tentang apa yang terjadi, gitu. Dan kita harus aware kelemahan kita. Gitu, bahwa sosmed ini yang dia buka pertama kali tabirnya adalah tabir emosi gue gitu ya, dan gue lemah di hadapannya gitu, gue lemah di hadapan mesin ini. Makanya make sense Mbak Cindy bilangnya katanya adalah trigger gitu kan, karena biasanya kita pakai trigger itu adalah kata yang sangat relevan dengan emosi. Jadi aku tuh sering kalau misalnya sama mungkin coach-coach aku gitu, ketika mereka udah mulai menunjukkan emosi yang berbeda gitu ya, misalnya entah dari body language-nya, dari tone suaranya, gue liat lo ke trigger apa, which one that triggers you gitu kan. Nah sama nih, berarti karena social media itu memang quotes unquote didesain untuk men-trigger emosi kita, berarti kita harus being skeptisnya adalah whatever it is di social media itu sebenarnya adalah trigger buat kita, gitu nggak sih? Jadi akhirnya kayak yang perlu kita tanyain ke diri sendiri, apa yang membuat ini men-trigger kita? Is that it? Bisa. Dan sebenarnya gini, trigger itu kan sebetulnya bahasa ya, pemicu gitu. Pemicu itu bisa memicu apa aja. Nah ini juga salah satunya gitu, bahwa kalau kita mau ngomong pemicu, kita mengatribusikan trigger itu karena selama ini terasosiasi dengan kayak psychology talk gitu ya. Kayak seakan-akan kalau ngomong trigger tuh udah ngomong psikologi gitu. Tapi sebetulnya itu pemicu, termasuk pemicu untuk keingintahuan intelektual. Make sense. Gitu. Jadi bersikap senetral mungkin gitu, bahwa ini akan memicu gue gitu, pemicu gue. Mau dia memicu gue secara emosional atau memicu gue secara intelektual, itu tergantung diri gue, atau tidak memicu gue sama sekali karena ini bukan sesuatu yang penting buat gue gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya tapi kita juga perlu aware bahwa si pembuat konten itu dia pasti niatnya memicu secara emosional, pasti, karena emang di situ bisnisnya gitu kan, pasti mau memicu emosi kita, gitu. Tapi gue bisa jadikan ini pemicu apapun. Ketika jadi semua yang gue lihat itu adalah pemicu untuk gue, gitu. Kalau niatnya dia itu adalah memicu secara emosional. Kalau gue terpicu secara emosional, oke, gitu. Nanti gue akan cek lagi. Kenapa gue merasa seperti itu? Kalau penting, kalau nggak penting ya tinggalin aja gitu kan, urusan banyak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ini sesuatu yang mengulik intelektualitas gue gitu, gue harus tahu sesuatu, maka gue akan kulik, itu adalah pemicu intelektual gitu ya. Termasuk misalnya sebagai warga negara, boleh nggak sih kita terkulik gitu ketika ada sesuatu yang terjadi, terus kita minta dijawab kira-kira apa yang sudah dilakukan. Kalau kita merasa nggak puas, bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi kita, itu kan intelektual ya gitu. Itu adalah pemicu intelektual. Jadi ya itu, fisik nggak bisa, maka skepticism sambil kita tahu bahwa yang di sana itu si konten kreatornya pasti mau memicu emosi, tapi dia terhadap kita bisa bereaksi bahwa satu, gue akan lemah di hadapan mesin ini gitu ya, udah pasti. Terus kemudian gue akan terpicu gitu ya, baik emosi maupun intelektualitas gue. Apakah mau gue respon lebih jauh atau tidak? Kalau enggak, gue biarin gitu ya. Kalau misalnya mau gue respon lebih jauh, maka gue stop dan gue slow down
gitu, dan gue mulai mendayagunakan gitu fungsi gue yang lebih kompleks gitu, yang lebih cerdas gitu untuk mengevaluasi gitu. Ya. Kalau aku menjadi seorang pesimistis di dalam konteks ini, orang kan kebanyakan di-trigger emosinya, Mbak. Gua rasa logikanya nggak jalan. Skeptis-skeptisnya nih ya gitu. Karena aku tidak terbiasa untuk berpikir keras atau berpikir cerdas atau menggunakan intelektualitasku semaksimal mungkin, rationality. Ya akhirnya yang selama ini apa aku lakukan adalah ya berdasarkan emosi dong gitu. Sedangkan tadi kalau Mbak Cindy mention gitu, ketika kita ngelihat sosmed dan yang ke-trigger pertama adalah emosi, salah satu cara penyeimbangnya dan align dengan emotional intelligence adalah kita pakai prefrontal cortex kita gitu kan. Artinya kita menyeimbangkan perasaan kita atau emosi kita dengan logika rationality supaya akhirnya kita tidak kebawa-bawa, terombang-ambing gitu kan, atau tidak, bahkan nggak disetir, nggak dimanipulasi gitu kan sama orang lain, konten dan lain-lain. But what if skeptisnya memang orang nggak punya that daya rationality, logika berintelektual, karena mereka selama ini nggak tahu gimana caranya, mereka udah sering terlalu quotes-unquote main sosmed. Dan nyambung ke tadi keyword yang Yashar bilang, aku setuju banget. Aku selalu punya interest untuk diskusi tentang metakognisi. Correct me if I'm wrong gitu ya Mbak. Tapi metakognisi yang aku tangkap di sini adalah bagaimana kita memikirkan cara berpikirnya kita. Yes. Bagaimana kita bisa mengobservasi apa yang sebenarnya apa yang kita pikirkan gitu kan. Jadi seakan-akan it's a higher intellectual than just intellectual itself. Betul. Bahwa halnya saya berpikir dengan saya bisa mengobservasi apa yang saya pikirkan itu berbeda gitu. Jadi gue skeptis nih Mbak gitu. Gimana orang mau punya metakognisi untuk introspeksi, untuk self-aware gitu itu loh. cerita mereka aja udah. Ingat ini kan kita mau berbagi. Kalau lo mau nggak mau jadi golongan yang gue udah pesimis sama manusia sebenarnya juga. Dan aku kan juga skeptis di sini gitu kan. Jadi ayo mari kita grounding lagi gitu kan. Nah ya ini makanya menarik gitu menurutku, karena pasti I assume di tempat prakteknya Mbak Cindy pun banyak orang-orang yang I assume seperti itu gitu, bahwa mereka tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan metakognisi. Jadi gimana mereka mau berfungsi secara maksimal kalau jangankan metakognisi, mindahin aja dari limbic system ke prefrontal atau yang emosi kemudian untuk jadi lebih mindful kayak oke, ini bukan fakta, ini adalah trigger, itu kayak nggak otomatis gitu gitu kan. Jadi kayak gue skeptis nih Mbak. Tapi kalau dalam ruang praktek dan lain-lain gitu kan, can you give us hope gitu kayak what is it that we can be hopeful of, atau apa yang bisa membuat orang-orang untuk lebih hopeful sama dirinya sendiri supaya kayak oke, gue nggak emosional terus tapi gue tetap bisa nyeimbangin sama rasionalitas atau logika, bahkan mungkin bisa sampai di level metakognisi itu. Ya. Oke, jadi benar nggak semua orang itu terlatih. Tapi apakah bisa? Karena pernah dengar neuroplasticity ya gitu. Jadi otak itu kan kalau misalnya kita latih terus menerus, dia akan jadi umur remaja tuh otak itu jadi lebih efisien. Jadi sistem kerjanya tuh jadi lebih efisien karena selama belasan tahun mereka sudah mempelajari sesuatu dan mereka sudah ada skill-skill yang membuat mereka cukup terampil gitu. Nah itu sebenarnya sampai kita dewasa pun itu tetap bisa dilakukan gitu. Jadi setiap kali kita pernah error melakukan sesuatu, error itu akan membuat kita belajar gitu. Jadi sangat bisa ya. Nah, gimana caranya kalau misalnya mereka sudah terbiasa bereaksi secara emosional dan reaksi emosinya itu nggak reda-reda, nggak turun-turun. Jangankan gue pengen mikir gitu ya, pengen step back, ini gue udah berkubang-kubang di dalam emosi ini gitu. Kalau misalnya yang pertama adalah ya memang emosinya perlu dirilis dulu gitu. Bicarakan jadi emosi itu kan energi yang tersimpan ya, dan bahkan kita menamakan emosinya itu apa aja tuh kita kesulitan gitu. Nah yang pertama ya memang harus dirilis dulu. Yang namanya energi kalau kesimpan di tubuh itu kan mendorong kita untuk jadi harus bergerak dan tidak keruan gitu. Ya udah dikeluarin dulu, ya diomongin gitu. Terus kemudian entah
lu olahraga gitu atau apa, pokoknya di rilis dulu. Nah, pada banyak saran mungkin ada yang bilang langsung kayak pakai teknik grounding gitu ya. Jadi grounding itu adalah relaksasi lah, menenangkan diri gitu. Terus misalnya mengaktifasi panca indera untuk kembali ke dunia saat ini dan sekarang. Tapi kalau aku sih biasanya aku nggak langsung ke situ, karena kalau masih bergerak untuk kita misalnya untuk nyuruh orang relax tuh ujungnya akan gagal dan dia akan tambah kesel gitu. Jadi kalau menurutku dikeluarin dulu. Mau curhat sama temen boleh, mau olahraga boleh, mau nyoret-nyoret boleh, asal jangan posting di sosmed. Nah, itu soalnya lingkaran setannya kan. Mau ngerilis keresahan, terus ngerilisnya di sosial media di tempat kita dapetin itu keresahan. Betul, gitu. Nah jadi itu salah satu yang memang kayaknya ya namanya kerja ya, namanya kerja kan susah ya. Jadi ya itulah kesusahannya gitu. Jangan lakukan di sosmed gitu, maki-maki dan lain-lain, ada yang komen berantem lagi gitu. Jadi boleh ke temen, boleh ngapa-ngapain, pokoknya dirilis dulu. Nah, salah satunya kalau misalnya datang ke ruang praktek, ya dia ngomong dulu, ventilasi, kita nyebutnya ventilasi. Ya udah ngomong aja terus venting gitu. Dia ngomong aja terus, pokoknya semuanya tuh kayak ibaratnya kalau rumah ya dibukain semuanya, keluar dulu sampai puas gitu. Mau 1 sesi, mau 2 sesi, mau 3 sesi gitu ya, terserah gitu. Kalau misalnya memang secara emosional belum ready, belum tumpah gitu. Nah, setelah itu baru kita belajar untuk men-scan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya nih apa yang terjadi sama diri gue gitu. Biasanya yang aku tanyakan kalau masih yang ngomong-ngomong gitu ya, itu biasanya masalahnya apa, yang terlibat siapa, itu kan lancar banget tuh ngomongnya gitu. Terus kemudian apa yang kamu harapkan gitu, maunya tuh pemerintah tuh begini gini harus gini. Ada juga gitu. yang datang pemusingin negara ada? Belum sih kalau di tempat aku ya gitu. Cuma mungkin ya di tempat lain mah udah ada kali ya. Udah ada beberapa psikolog yang bikin ngasih tahu bahwa gila gue mulai ada pasien-pasien yang datang yang pusingin negara gitu. Nah gitu. Jadi ya udah sampai di situ, terus kemudian kalau misalnya udah selesai, itu kan pasti ada ujungnya tuh. Ada ujungnya, ada tenangnya, baru tuh kita belajar teknik-teknik relaksasi. Gitu. Nah, jadi teknik relaksasi itu kalau kembali lagi ke tubuh ya, ke kesatuan tubuh pikiran itu ya, tubuh kita tuh mempengaruhi pikiran kita mempengaruhi tubuh gitu. Cuma masalahnya kalau tubuh kita tuh tidak ada atribusi label-labelnya gitu. Pokoknya kalau kita deg-degan, marah, kalau kita cemas, marah, ya semuanya deg-degan gitu. Nah, pada saat itu akan lebih gampang sebetulnya untuk menstabilisasi tubuh dibandingkan pikiran. Karena kalau pikiran bawaannya kan mau nyangkal aja, mau ngelawan aja, tapi gitu, maunya tuh kayak gitu. Jadi distabilisasikan dulu, digerakin. Setelah itu kan bergeraknya udah dengan ngomong gitu. Jadi energinya tuh sudah dikeluarkan dengan bicara gitu ya, curhat, maki-maki dan lain-lain. Setelah itu sudah mulai mereda, ya dirilekskan. Artinya sistem tubuh kita yang siap untuk fight gitu ya, atau yang cemas, atau yang pokoknya tuh yang hyper stimulated, hyperstimulated itu diiniin dulu, diredain dulu. Biasanya kita pakai teknik pernafasan gitu ya. Ayo fokus sama nafas, rasain gitu nafasnya gitu. Terus misalnya pakai relaksasi otot progresif, dirilekskan otot-ototnya. Terus minta mereka scan. Apa rasanya? Gitu. Di bagian mana yang masih sakit, di bagian mana yang enak gitu. Nanti mereka akan tahu bahwa ternyata kayak begini nih, atau misalnya kayaknya pala terasa lebih ringan, Mbak. Misalnya kayak ada, nggak semua orang bisa dirilekskan dengan cara yang sama ya gitu. Kadang perlu strategi yang lain, misalnya kayak seandainya lu punya
memori di sini gitu ya, ada berapa kotak, terus ada satu yang bisa lu drop gitu. Itu rasanya gimana kok cuma punya segitu gitu misalnya. Nanti dia pala terasa lebih ringan, oke. Terus gimana rasanya misalnya, aduh kakiku agak ringan, rasanya gimana? Aneh pun kemampuan observasi kan? Iya, benar. Gue aneh, gue merasa aneh. Itu kan sudah masuk ke kognisi gitu. Gitu. Jadi dia men-scan bahwa ada perubahan di diri gue ketika gue bereaksi dengan cara tertentu. Artinya dia udah masuk ke Udah mulai reflection masuk. stage ya. Udah mulai masuk gitu, karena dia sudah mulai menjadi observer untuk dirinya sendiri. Gitu. Itu adalah jembatan untuk benar-benar masuk ke dalam suatu proses ya kalau kita misalnya pakai terapi yang kognitif ya terapi kognitif, kita mau terapi behavioral ya kita mulai ke arah terapi behavioral. Kalau kita mau pakai pendekatan humanistik yang misalnya person center approach gitu ya, yang memang kita ngomong soal dirinya, apa yang bisa kamu daya gunakan, terus kemudian kira-kira bagaimana, apakah itu sesuai dengan value kamu atau tidak, bisa. Nah tapi ketika misalnya ngobrol terus aku sebagai psikolog gitu ya, terus aku bertanya sesuatu, itu kan sebenarnya aku menggantikan peran ininya dulu, gitu, gitu, gitu. Menggantikan peran rasionalitinya. Peran rasionalitinya dulu. Kenapa? Nge-trigger cara untuk berpikir rasional. Betul, gitu. Kalau dia ada di ruang praktek, gitu. Jadi setiap pertanyaan yang aku kasih, kenapa begitu? Taruhlah masih di sesi pertama nih sambil marah, sambil maki. Kenapa itu mengganggu kamu? Oke, pasti rasanya nggak enak gitu. Taruhlah divalidasi dulu awalnya, terus boleh aku tahu di bagian mana yang mengganggu? Itu dia mulai mikir. Jadi pada saat itu psikolog itu menggantikan dulu tuh peran itu, gitu. That's the role of professional. Yes. Nah setelah itu dia mulai bisa masuk ke yang kita sebut sebagai yang terapi gitu ya, yang terapi yang sebenarnya. Pada saat itu baru tuh kita mulai edukasi bahwa ini ada hal-hal tertentu yang kamu bisa lakukan sendiri. Kalau pakai CBT ada PR yang bisa dibawa ke rumah, atau misalnya ada yang pakai journaling gitu, atau ada yang pakai kayak tadi aku bilang yang utilize sosmednya gitu untuk misalnya mencari hal-hal yang menenangkan untuk dirinya gitu. Jadi kayak baby steps aja gitu, mengajarkan. Pertama, lo keluarin, habis itu lo relaksasi, habis itu lo mulai refleksi caranya begini nih, pertanyaan-pertanyaan ini yang sekarang gue yang tanyain, tapi sebetulnya lo bisa lo tanyakan itu ke diri lo sendiri gitu. Terus lakukan perilaku ini gitu, kayak gitu. Nanti perilaku ini pun kita akan evaluasi gitu pada sesi-sesi berikutnya, dan itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya itu skill yang bisa dipelajari. Tapi kalau misalnya di luar ruang praktek gitu ya, sebenarnya ya memang harus mencari informasi gitu tentang eksperimen sama diri sendiri. Aku ada 2 poin nih. Satu mungkin aku rangkum sedikit. Kalau yang masih kencang nih emotionnya, nggak bisa langsung relaksasi, keluarin dulu baru relaksasi. Kadang aku sering ngeliat orang soalnya kayak dari pusing banget terus dia mau langsung relaksasi tuh malah nggak efektif ya. Biasanya gagal. Dan kalau gagal mereka kesel sama diri sendiri gitu, kayak kok gue nggak bisa relax sih? Nggak bisa mbak gitu. Terus kayak langsung men-setting up pesimisme ke belakang gitu. Jadi lebih susah kalau aku sih keluarin dulu gitu. Nah. Perihal ngeluarin dulu, udah selesai belum? Udah kan? Perihal ngeluarin dulu gitu kan. Nah, dirimu nih kan 6 hari seminggu. Jadi psikolog. 7 hari kalau sama Ranum nih. 7 hari sama Ranum. 7 hari seminggu jadi psikolog profesional, megang klien yang mungkin ya udah gitu kan, meluapkan emosinya ke Mbak lah gitu. Nular gak sih? Kalau aku kecapean ya. Kalau secara fisik capek ya. Berarti sebenarnya kayak bukan apa ya sebutannya, apa bukan gangguan mental sih, apa ya, turbulensi mental itu menulari sebenarnya. Bisa. Mungkin kalau aku bahasain ulang bahasa kamu, kalau I put it very simple, emotions tuh nular. Emotion tuh nular. Kenapa? Karena kayak emosi yang aku rasain pasti bisa ditangkep sama orang lain, dan kalau orang itu lagi nggak dalam keadaan optimal, dia akan ke-trigger juga. Berarti kayak virus dong.
Misalnya kalau imun kita lagi nggak, sebenarnya kan kita nih ini kuman nih semua nih kan sebenarnya kan, anggapannya sosial media ini kuman nih kan, konten kuman. Tapi kalau imun kita kencang kuat, kita nggak ke efek gitu. Iya, karena kan kayak membuat filter tadi itu kan butuh energi untuk bilang bahwa oke ini pemicu gitu, atau kayak misalnya kalau yang Eki bilang, gua mah nggak percaya dulu, itu kan tetap energi gitu yang keluar kan gitu. Nah kalau misalnya orang lagi nggak dalam kondisi nggak fit ya energi itu mungkin nggak muncul. Terus yang kedua badan udah nggak enak gitu ya, udah capek. Jangankan yang nggak terpicu apapun ya, kayak kita nggak kenapa-napa terus ngantuk aja tuh rewel banget kan gitu. Apalagi terpicu gitu. Kalau setidaknya kalau misalnya tadi pertanyaannya ditanya ke aku biasanya akan mudah menyerap emosi itu kalau aku dalam keadaan yang kelelahan secara fisik, tapi biasanya juga lelahnya tuh lelah banget gitu. Yang kedua sebetulnya kan training di bidang psikologi itu salah satunya adalah gimana caranya kita bisa membedakan mana emosi kamu, mana emosi saya. Gitu. Termasuk yaitu menyadari kelemahan ya, bahwa ternyata gue nggak bisa nih megang yang ini karena itu membuat gue kesulitan untuk memisahkan diri gue dengan pengalaman orang lain gitu. Nah biasanya kalau aku yang kebawa hari-hari gitu, yang kebawa itu sebenarnya yang kadang kebawa mimpi gitu ya, itu tentang pendekatan apa yang harus digunakan gitu untuk kasus ini. Oh, jadi mau problem solving masalah orang gitu, gimana secara gini, cognitionnya gitu. Ngerti. Kayak misalnya satu sesi, aku selalu bilang juga sama klienku bahwa kita belum bisa dapet jawaban apa-apa hari ini gitu. Dan ini bukan pertemuan kita yang terakhir gitu. Aku akan selalu bilang kayak begitu gitu, karena aku kan juga bukan Tuhan yang bisa memecahkan segalanya ya. Karena satu masalah aja tuh sebetulnya kita harus gali akarnya dari mana gitu. Nah jadi yang sering kebawa justru PR-nya itu, oke gue pakai pendekatan apa, metodologi apa, gue harus baca apa, nyari apa gitu kayak gitu. Tapi netizen pun begitu. Maksudnya kayak nih misalnya gini, Mbak ketemu pasien sehari berapa? Let's say 6 sampai 8, kayaknya lebih banyak lagi deh. Ya 6 sampai 8 lah. Bener ya, sejam let's say gitu, 6 sampai 8. Itu aja udah anggapannya ada 8 masalah yang masuk ke situ. Sekarang kita di sosial media yang masalahnya tuh ribuan. Ada satu masalah, nanti dari perspektif ini masalah lagi nih, isu lagi gitu kan. Berarti ada kemungkinan nggak kita tertular masalah dari yang nge-share? Banget. Oke. Banget. Boleh di ini nggak elaborasi? Ya. Prosesnya. Ya prosesnya sama, kembali lagi karena yang men-trigger itu adalah sistem emosi gitu. Dan gini, kayak ketika emosi itu datang, kita tuh belum sempet kasih barrier kritis gitu, pemikiran kritis gitu, sehingga pada akhirnya ya pasti kita akan tertular. Itu udah banget. Kenapa aku pasien 6 sampai 8? Biasanya 6 tuh dirawat jalan, terus kalau ada konsulan aku pergi ke ruangan ya gitu. Ruangan rawat inap gitu. Nah, kenapa 6? Sebenarnya kalau yang namanya tempat aku bekerja gitu ya, itu pasti ya terserah Cindy aja berapa maunya gitu. Kenapa 6? Ya karena aku batasi. Gue nggak sanggup deh kalau segitu. Atau kalau misalnya ada aku gini, kadang di telepon malam gitu misalnya ya, aku akan bilang kayaknya lu nggak akan mau nelpon gue malam-malam karena itu gue cuma tinggal sisaan gitu. Artinya apa? Berarti memang perlu ada pembatasan gitu. Tetap kita yang punya kontrol sejauh mana kita membatasi. Jadi kalau misalnya memang melihat postingan thread ada 1000, ya karena lu membiarkan gitu sampai 1000 itu gitu. Dan sebenarnya kalau nggak sampai 1000 pun bisa, dan mungkin efeknya nggak sebanyak itu gitu. So like not decision making untuk kasih boundaries terhadap informasi pun is a decision making on itself gitu ya? Iya, gitu. Okay. Tapi kalau nggak lihat sosial media sehari tuh kayaknya nggak ada stimulan emotion biasanya. Ini aku mencoba mengartikulasikan perasaan netizen karena aku bisa dibilang ada kecenderungan doom scrolling. Yes. Doom scrolling. Sekarang nama kerennya doom scrolling. Scrolling lu sampai akhirnya tahu-tahu udah 2 jam, mata palanya udah panas sampai pusing gitu.
Kayak gitu. Gen Z kayak tahu sih doom scrolling. Scrolling tanpa henti lah kayak gitu-gitu. Aku punya kecenderungan gitu sampai aku minta tolong sama istriku, sama Anes. Kalau aku udah mulai doom scrolling ingetin ya gitu. Kadang-kadang diingetin dong kayak Bi nggak mempan. Ingetin yang keras Bi. Pokoknya muka lo harus ada di layar gua. Terus aku lagi gini terus dia nyelip nih gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku refleksiin rasanya kalau satu hari nggak ngelihat Instagram thread ada what's happening tuh kayak kurang aja gitu. Itu kenapa sih kayak gitu? Apakah sebenarnya gue survive gak sih kalau gue nggak harus tahu apa yang terjadi di dunia ini? Ya survive lah. Gitu Mbak Cindy survive. Benar. Survive lah itu kayaknya karena memang nggak biasa gabut aja gitu. Kayak anak-anak yang apa ya dulu waktu kita masih kecil kan kita sering bosen ya. Kayak aduh gila bosen terus akhirnya ya main sama teman keluar dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya kan cuma kayak kembali ke situ aja. Ini bisa terjadi karena itu mungkin. Aku ingat waktu zaman COVID ya, aku jadi pelatih sukarelawan COVID gitu. Aku lupa pokoknya di kebencanaan lah gitu, suatu badan kebencanaan. Nah, jadi waktu COVID kan kita sudah mulai jarak jauh tuh, udah mulai pakai ngezoom gitu. Ngelatih sukarelawan itu kan, ngelatih relawan itu kita butuh hadir secara fisik ya, beneran gitu kita pakai jaket lapangan dan lain-lain ngelatih orang. Terus aku lihat temenku, kenapa Mbak gitu? Oh aku sambil rapat Mbak gitu. Lu ngelatih relawan sambil rapat. Ya itu aneh gitu karena relawan kita perlu ada, kita perlu cek, kita perlu lihat dia turun langsung. Yang itu sebenarnya nggak bisa disambi sambil ngezoom. Kenapa itu disambi? Karena mungkin. Akhirnya kenapa jadi doom scrolling? Karena bisa gitu. Lucu. Kenapa gimana? Iya. Kenapa jadi doom scrolling? Karena bisa. Gitu. Kan gitu. Kayak lu udah ditugasin ngelatih relawan di lapangan. Terus lu disuruh rapat Zoom juga. Kenapa begitu? Ya karena udah bisa. Karena semenjak COVID jadi bisa gitu. Kayak gitu. Jadi kenapa doom scrolling? Ya karena sekarang bisa gitu. Tapi sebenarnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya bosenin diri sendiri aja kayak ya bosan aja gitu, bengang-bengong gitu. Aku ngelihatnya kalau pakai kita balik ke teori psikologi ya Mbak ya, correct me if I'm wrong, bahwa setiap masalah mental yang terjadi itu pasti ada spektrumnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu spektrum, seingat aku di psikologi itu artinya ada batasan-batasan kayak sebuah garis, kalau pakai statistik tuh kayak bell curve gitu ya, jadi bentuknya kayak lonceng bell, di mana ada yang misalnya ekstrim kiri, ekstrim kanan dan normal di tengah-tengah gitu kan. Nah pada dasarnya orang bisa dibilang addicted, asumsiku kalau kita pakai spektrum, dia tuh ada di yang ekstrim kanan nih, artinya dia berlebihan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai sosmed gitu, dia ekstrim kiri, ya berarti dia paling orangnya bosenan aja gitu, jadi mager apa dan segala macam. Jadi kayak less stimulated dan hyper stimulated let's say. Yang itu akhirnya membuat orang either addicted atau kalau nggak ya bener-bener nggak berfungsi sama sekali. Padahal sebenarnya ada loh kurva tengah nih yang normal gitu kan. Maka bisa dibilang gak sih PR kita quotes unquote sebagai manusia adalah dalam kasus sosial media ini kita yang harus tahu sampai batas mana kita masih berfungsi secara normal. It's not making us dysfunction karena berlebihan dan juga tidak membuat kita terdiskoneksi dengan dunia seutuhnya juga karena kita benar-benar nggak pakai sosmed sama sekali gitu kan, jadi kita sangat naif dan lugu dan lain-lain gitu. Tapi untuk berfungsi secara normal maka kita yang harus belajar untuk punya kapasitas dan pada akhirnya punya kapabilitas untuk tadi berfungsi secara normal. Kayak Mbak Cindy bilang gue memang nggak pakai sosmed, tapi gue masih tahu sosmed karena dari ruang praktek. Artinya kan kayak ada second hand information gitu kan gitu, sehingga Mbak kalau ditanya survive nggak sih tanpa sosmed, normal kok, diajak ngobrol masih bernyambung. Paling yang gue nggak tahu doom scrolling. Iya kan, ini maksudnya kalau ngomong dari sisi psikologi ini udah normal kok gitu. Maksudnya masih bisa diajak ngobrol, nyambung dan segala macam. Tapi kalau udah ditanya itu kan mungkin kepenuhan gitu kan. Artinya ketika kita kepenuhan ya belajar caranya untuk
tadi ngurangin detox ataupun memproses itu. Kalaupun misalnya memang kita nggak benar-benar nggak dapat informasi apapun, ya belajar mengolah informasi tersebut. Gitu nggak sih Mbak ngelihatnya? Iya, tapi memang yang pertama kita udah pasti kalah sama mesin, udah pasti. Itu Make udah sense. pasti. Itu karena corporate ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi udah pasti kita kalah sama mesin. Dan mengalahkan itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi teman-teman ya I feel you gitu aja lah ya gitu. Pasti itu bukan sesuatu yang mudah. Terus kemudian yang kedua belajar bosan. Oke, gimana? Belajar bosan. Belajar bosan adalah bahwa bosan itu biasa ya. Belajar memulai sesuatu yang sudah mengakhiri sesuatu yang sudah gue mulai gitu. Kayak tadi kan nanya ya, Mbak Cindy emang nonton apa gitu terakhir gitu. Terus aku bilang terakhir aku nonton Joe Rogan ya. Aku bilang Joe Rogan itu isinya apa sih? Isinya kan 2 jam. Dia cuma ngobrol aja yang ngalor ngidul gitu. Ada saatnya itu membosankan, ada bosan. Tapi ya belajarlah menjadi bosan gitu. Biarin aja gitu, belajar jadi bosan. Karena kita kayak udah lupa jadi bosan tuh seperti apa. Dan bosan itu tidak membunuh. Nah ini ada juga suatu fenomena sebetulnya yang aku lihat adanya di milenial ya. Tapi mungkin milenial itu temanya lebih ke tema material gitu ya, finansial gitu dan productivity. Tapi sebenarnya ini sama juga nih. Kalau tadi Mas Yasser bilang nanti gue ketinggalan, nanti apa yang terjadi, gue jadi bego gitu ya, gue nggak ngerti gitu misalnya. Nah jadi ada semacam bias di dalam diri kita, seakan-akan kalau kita nggak melakukan sesuatu pada saat itu kita kehilangan sesuatu. Entah kita kalau ini konteks yang awal ya, yang kira-kira analoginya sama. Kalau pada milenial milenial tuh hyper produktif. Jeleknya tuh hyper produktif. Termasuk ya aku ya. Kita. Iya makanya kan gitu. Hyper produktif, jadi kayak seakan-akan gini, gue nggak pusing maka gue tidak ada, gue nggak sibuk maka gue nggak ada, gue nggak cemas maka gue nggak ada gitu. Karena milenial itu aku nggak tahu kalau yang dari latar belakang yang lain, tapi setidaknya aku bicara dari kalangan menengah gitu lah ya. Kita itu kan bahasa cintanya orang tua kita tuh adalah produktivitas ya gitu, achievement gitu, lo sekolah yang benar, les, kalau yang ada punya banyakan dikit duitnya dikasih supir gitu, kayak gitu tuh. Jadi memang kita harus achieve something gitu, di rumah beresin rumah yang rapi gitu. Nah begitu sudah dewasa, ketika misalnya ada saat-saat yang PR udah selesai nih, nggak ada urusan apa-apa nih, nggak ditelepon, gue lagi cuti gitu, terus kita kayak merasa kehilangan sesuatu, kayak gue nggak ada, ini pasti akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi, nanti gue kejar di sini, besok gue repot gitu. Jadi seakan-akan tuh kayak pundi-pundi itu ada yang antara nggak masuk atau keambil, entah pundi-pundinya berupa networking, entah itu berupa ngerjain sesuatu, entah itu beresin rumah, entah itu nyuci piring, entah nyetrika, ngejemur yang nggak perlu kayak dijemur. reward, sebuah reward ya. Yes, gitu, kayak ada sesuatu yang kalau gue nggak lakukan, gue nggak pusing, gue lost something atau gue tidak dapat sesuatu. Dan itu yang sering aku ingatkan pada milenial, lu digaji bulanan, iya, lu kerja dari jam 7 misalnya sampai jam 4, oke, jam 2 lu pusing, lu tetap dapat gaji karena gaji lu hitungannya 30 hari gitu. Jadi lu nggak hilang sesuatu, sama gitu. Ketika gue nggak scrolling, gue seperti kehilangan sesuatu. Ketika gue nggak ini, nanti gue kehilangan ini. Nanti buat gue kerja besok, gue nggak dapet informasi, gue tidak lebih cepat dari orang lain. Ntar gue miskin gitu ya, kayak gitu tuh. Iya. Ujungnya kan gitu. Iya, Jadi ada semacam bias kognitif gitu ya, bias berpikir yang salah bahwa gue kehilangan sesuatu ketika gue tidak melakukan ini. Seakan-akan pada saat melakukan tuh itu sesuatu yang produktif. Begitu selesai tidak produktif gitu, karena otak capek, mata pedes, apalagi kesel sama diri sendiri karena tugas konkret jadi nggak dilakukan. Besok bangun kesiangan gitu. Jadi pemikiran bahwa gue kehilangan sesuatu kalau gue diem itu yang sering kali sih kayaknya kalau menurutku ya, yang bikin seseorang itu jadi frantic gitu. Terus kemudian diam itu bukan berarti kehilangan sesuatu, karena diam itu kita recharging ourselves gitu. Kita menambah sesuatu dalam diri kita gitu. Jadi diem itu nggak apa-apa gitu. Bosan nggak apa-apa ya? Bosan nggak apa-apa.
Aku mau nambahin dari cerita aku, tapi nunggu Mbak Cindy selesai dulu. Gitu. Udah sih, udah selesai. Oke. Ya bosen. Maksudnya segitu nggak apa-apa. Gitu. Aku ke-trigger sama apa yang Mbak Cindy omongin, dan aku ngerefleksiin ke diriku sendiri sebagai anak milenial tuh aku sangat relate. Jadi aku ingat tuh, dulu waktu aku kenal sama dia di awal-awal, aku tuh orangnya busy banget gitu. Tapi busy merasa produktif. Oh, gue bisa nih ngerjain project A, B, C. Dia mah udah bilang, itu nggak bakal jalan. Ini mah ntar juga nggak ini gitu kan. Karena dia mungkin di lapangan secara street smartnya udah bisa naker. Kalau aku kan kayak, enggak, gue mau ini, gue mau berkontribusi Masih segala naif, masih macam naif. gitu. Karena gue nggak tahu tuh mana yang produktif dan mana yang enggak. Jadi dulu aku tuh nganggap busy is productive. Yes. Padahal suatu hari setelah ngelakuin beberapa bulan, terus gue burn out, gak punya duit dan segala macam, tabungan habis, terus dia bilang gini, coba dari seluruh project yang lo jalanin, mana yang ngasilin duit? Yang paling sedikit lagi yang waktu yang gue kasih gitu loh. Iya. Jadi terus dia bilang, terus kalau misalnya lo udah tahu waktu yang sedikit itu lebih menghasilkan, kenapa lo put more effort ke project-project yang tidak menghasilkan? Kenapa ya? Gue pun nggak tahu Mbak gitu. Gue pun nggak tahu. Dan itu kayaknya akhirnya cukup terjawab ketika aku pakai Siranum Kompas dan aku realize top 3 value aku adalah achievement. Jadi kayak ketika aku punya achievement, dia juga punya achievement. Jadi kita ada tendensi buat kayak we wanna achieve something. Tapi saat itu mungkin aku belum conscious gitu. Aku kayak belum tahu what is it actually that I wanna achieve. Yang gue tahu, yang mau gue achieve adalah ya kalau gue mau achieve something, then gue harus busy gitu loh. Cause that's the team yang gue lihat di orang-orang sekitar gue. Dan dari situ aku kayak, ya juga ya, busy it doesn't mean produktif. Produktif nggak harus busy. Dan diem pun bukan berarti loss. Ya. Gitu kan. Dan bahwa diem kadang tuh butuh buat recharging self. Karena I finally realize, aku tuh dari dulu berpikir aku orang extrovert. Until setelah ketemu dia mulai ngajakin aku untuk kayak lebih, yuk kita lebih fokus sama diri sendiri dan segala macam. I enjoy more being an introvert gitu loh. Kayak ternyata aktivitas-aktivitas yang selama ini aku lakukan yang dianggap extrovert gitu kan, atau ngecas diriku bersama dengan orang lain, setelah aku realize bahwa gue udah gak cocok sama orang ini karena value-nya udah gak sejalan lagi sama apa yang gue pengen ke depan. Gak ada orang yang bisa gue ajak ngobrol, yang bisa gue ajak ngobrol cuma dia doang sama Mbak Cindy gitu kan. Jadi kayak udah I keep my circle small, terus gue jadi kayak obrolannya lebih fokus, lebih dalam gitu kayak, this is actually apa yang gue butuhin dari zaman dulu. Tapi aku gak tahu gitu loh, kalau zaman dulu I'm enjoying introversion. I thought that extrovert is my identity gitu kan. Sampai akhirnya kayak ternyata pas gue nyobain bosan, diem, nyoba masuk ke dalam diri, terus kayak oke, iya ya ini enak ya gitu. Baru kayak slowing down is good, aman buatku sampai untuk memproses tidak merasa bersalah untuk diem aja, sometimes untuk beristirahat. Butuh waktu mungkin baru sampai tahun 2025 kemarin tuh. Untuk tidak merasa bersalah. Yes. Untuk tidak merasa bersalah bahwa gue boleh diem aja, istirahat gitu. Iya. Ya memang begitu, benar ya? Banget. Iya, dan sebenarnya kalau menurutku sih yang menang di dunia ini adalah orang yang efisien ya, bukan? INTJ system. INTJ. 2 INTJ ya guys, FYI. Makanya lo lihat nyambung kan? Ya. Oke. Dah, dari aku dah. Aku mungkin nambahin dikit buat memvalidasi teori. Biasanya kan kita podcast gitu dapat some insight dari expert, terus kita coba refleksiin ke apa yang terjadi di hidup kita yang mungkin mewakili orang gitu. Jadi kita punya rutin namanya ovulation trip. Jadi kita memanfaatkan masa-masa ovulasinya dia untuk staycation. Gitu. Dan niatnya adalah kita do nothing, pokoknya quality time sama istri, ovul trip. Malah di masa-masa biasanya ovul trip itu 4 hari 3 malam gitu tuh, 4 hari 3 malam. Itu malah ide kemana-mana, malah jadi kreatif, terus nelfonin tim. Oke, kalau gini gimana kak? Lu kan bukannya lagi libur, nggak tahu nih encer otak gue. Oh yaudah gitu. Tapi bukan kayak kerja administratif. Kreatif, ide tuh muncul terus tapi ya udah buang-buangin dulu deh ke tim, nanti tim yang ngolah kayak gitu malah. Tapi di saat kayak di hari-hari kerja mau bikin skrip apa gitu kayak aduh pusing penuh gimana nih gitu. Jadi pas lagi do nothing malah
muncul semua dia. Iya, makanya kan sebenarnya kayak sore-sore itu ya, kalau kita udah pulang kerja pada saat itu tuh yang kita kayak ide-ide kreatif, terus kita mau ngulik-ngulik sesuatu, nyari-nyari referensi, itu sebenarnya itu waktu yang tepat gitu. Untuk ngerjain benar-benar kerjaan konkret itu pagi-pagi. Memang begitu, memang hormon stres kita sedang tinggi gitu. Itulah pada saatnya tuh kita memproduksi sesuatu yang konkret. Tapi kalau ngomong ide itu pada saat ya hormon stres kita sebetulnya udah turun. Makanya kalau digini-giniin kita nggak bisa mikir ya. Iya. Ayo buruan share, apaan share kita gitu. Ya tunggu dulu Pak gitu. Saya libur dulu lah sehari gitu. Nah, saya mikir kan gitu ya. Iya. Gitu. Makanya pas lagi kita OVO trip itu kita lagi relax malah muncul semua tuh keluar semua ini. Betul, emang gitu dan memang begitu adanya ya dicatat gitu. Oke. Ini banget sih quit from social media addiction mastery 101 sih. Ini beneran 1.0 banget sih gitu. Jadi kalau kalian ngerasa ini relate gitu kan, atau ada pertanyaan lain yang mungkin bisa dikulik lagi di podcast berikutnya sama Mbak Cindy gitu kan, tulis di kolom komen gitu, karena ya tema kita cukup tajam ya. Benar-benar mendalam banget nih perihal social media, diet information dan addiction di social media. Tapi di luar dari topik ini, ada something yang dari Mbak Cindy kayaknya gue mau obrolin lagi di podcast ini. Ya pada dasarnya sih gini, kalaupun misalnya teman-teman banyak yang merasa tertrigger ya emosinya oleh apa yang terjadi di negara kita sekarang, itu pada dasarnya based on kepedulian gitu. Dan itu aku berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Artinya empati masih ada, kesadaran sebagai warga negara masih ada gitu. Cuma ya memang semua orang pasti bisa berperan tapi dengan kapasitasnya. Kapasitas masing-masing gitu ya. Carilah peran apa yang bisa lo jalankan, dan kalaupun misalnya nggak bisa dilakukan pada saat ini ya it's okay gitu, nggak apa-apa, karena kita tetap berangkat kerja, kita bisa berkontribusi membuat roda ekonomi berjalan aja, itu kan kontribusi ya nggak sih gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus berkontribusi lewat sesuatu yang besar, gitu, yang luar biasa besar, enggak, gitu. Terus kemudian yang kedua adalah ada seorang teoris ya, namanya Kohlberg ya, di psikologi. Kohlberg ini ngomongin masalah moral, ya. Jadi yang perkembangan moral tertinggi itu adalah ketika seseorang bisa menyadari adanya sebuah dilema moral gitu, bahwa ada buruk lawan buruk, ada baik lawan baik gitu ya, yang mana yang harus dipilih, ada kerusakan 10 sama kerusakan 10,5 gitu. Nah, kita menyadari bahwa dilema moral itu bisa terjadi dimanapun. Sosmed itu cuma cuplikan dari realita yang terjadi gitu. Sosmed itu tidak menggambarkan. Jadi gini, salah satu kemampuan berempati itu kan adalah berusaha menempatkan diri kita dalam posisi orang lain ya. Kita aja masalah mau pakai kemeja apa hari ini itu sudah sebuah dilema ya, apalagi para otoriti kita yang ada di atas sana gitu. Dilema moral itu pasti ada di mereka, kalau aku sih yakin gitu, bahwa kita perlu menyadari dilema moral itu ada pada diri kita sendiri maupun pada orang lain gitu, dan berempatilah gitu terhadap itu, bahwa mungkin ketika kita ada di dalam posisi mereka pun kita mungkin juga nggak bisa melakukan sesuatu yang bisa memuaskan semua pihak. Tapi kita boleh nanya nggak? Ya boleh. Kita boleh berpendapat nggak? Ya boleh gitu. Karena kita memang masih punya peran gitu. Tapi menyadari bahwa dunia itu tidak hitam putih, dunia itu dilematis gitu ya. Dan itu aku yakin dirasakan oleh para pemimpin kita yang insya Allah mudah-mudahan sih masih punya niat yang terbaik gitu. Tapi masalah baik atau enggak aku juga nggak tahu ya. Tapi kan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita mengontrol, memantau, bertanya, terus ya memilih atau tidak memilih gitu, kayak gitu gitu. Dan kita masih berangkat kerja hari-hari aja itu udah you already do something gitu untuk
negara kita ini. Nice. Gitu. Supporting dengan kapasitas masing-masing dan peran masing-masing. So it's okay ya. Gitu. Alright, so Mbak Cindy, thank you so much for sharing all of this. Jadi Sama-sama. kalau kamu pengen tahu gimana sih seseorang yang hidup tanpa sosmed ini baik-baik aja, berfungsi dengan normal, dan juga bisa membagikan banyak insight. Dan berkontribusi banyak sekali di rumah sakit berfungsi gitu kan. Bener. Berkontribusi, astagfirullahaladzim. Ya. Iya. Kadang-kadang berfungsi doang juga sih pada hari-hari tertentu. So kalau teman-teman di sini mungkin mendapatkan manfaat, please like, subscribe, komen juga kalau kalian suka dengan obrolan ini. Besok-besok pasti kita bisa ngundang Mbak Cindy lagi, tinggal mau ngobrolin apa nih gitu kan yang emang kalian butuhin biar tepat dan bermanfaat juga. So kalau gitu aku Anes dan Yaser, kita pamit undur diri dulu, sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye bye.